pergi motoran dari Jaksel ke Jakarta Pusat. Kita isi bensin dulu nih, karena kemarin motornya habis aku pakai pulang kerja, tapi belum sempat isi bensin guys, gali kosong melompong. Nah sekarang udah isi bensin, udah bisa nih kita pergi. Halo guys, happy weekend. Hari ini hari Minggu nih guys. Saatnya aku buat pergi motoran. Hari ini aku pengen pergi ke Cikini guys. Aku mau makan ayam gorengnya yang sering jadi langganan Pak Purbaya guys, Menteri Keuangan guys. Kayak gimana sih rasanya? Apakah enak atau enggak? Yuk kita berangkat. Cus. Aku berangkat dari Pasar Minggu guys, Jakarta Selatan. Kayaknya hari ini lalu lintasnya nggak terlalu padat lah ya. Biasanya jalan ini tuh kalau hari kerja tuh macet banget lah pokoknya sini. Pusing guys lewat jalan ini guys. Nah ini biasanya kalau di area-area ini sering macet guys. Nah gini deh, kacau banget kan lalu lintasnya. Nggak tahu nih, ambil jalur kanan, jalur kiri. Nah ini kita di depan akan memasuki kawasan BIN guys, atau kepanjangannya adalah Badan Intelijen Negara guys. Di sini tuh mungkin tempat kayak Intel kumpul ya. Kayaknya semua rahasia negara kekumpul di sini ya guys. Setelah ngelewatin Pancoran, kita sekarang sampai di Jalan Minangkabau Barat guys. Nah kita dari sini lurus terus aja sampai ketemu pertigaan. Nanti di depan kita ambil kiri guys. Kebetulan juga aku sering lewat sini sih guys, kalau mau ke Cikini atau ke Jakpus. Jalan ini cukup asri ya, banyak pohonnya mah di sini. Walaupun lokasinya di tengah pusat kota, tapi nggak terlalu panas sih di sini. Mestinya tumbuhan pohon-pohon kayak gini banyak dijaga ya guys di Jakarta, supaya nggak terlalu panas kotanya dan mengurangi polusi juga kan. Nah ini di depan adalah pertigaan yang aku maksud guys. Kita ambil kiri aja guys, langsung guys. Nah kita sekarang masuk ke Jalan Sultan Agung. Wah agak macet nih guys, kayaknya ada pembangunan deh. Apa ya ini ya, LRT kali ya. Aku sih seneng sih kalau ada pembangunan gini buat kemajuan kota. Cuman kadang nih proyeknya molor mulu guys. Apalagi jalannya jadi sempit gini kan, sering bikin macet. Wah, mudah-mudahan kalau ada proyek gini pelaksanaan cepat selesai ya guys, supaya manfaatnya cepat kerasa buat masyarakat dan juga pengguna jalan nih nggak tua di jalan nih guys, karena kejebak macet terus. Wah ternyata di sepanjang jalan ini banyak toko sepeda ya kayaknya ya. Ini boleh nih guys, kalau kalian punya keponakan atau anak kecil nih, bisa nih beli sepeda di sini. Tuh kan berjejer-jejer nih dari tadi sepanjang jalan. Kalau beli sepeda di sini nih kira-kira mahal apa murah ya guys ya? Coba yang kalian pernah beli sepeda di sini komen dong gimana kualitas barangnya dan juga harganya. Kalau murah nih boleh nih beli di sini nih. Nah ini di samping kiri kita ada rusun Pasar Rumput guys. Di sini juga ada haltenya nih. Buat kalian yang tinggal di Pasar Rumput nih kayaknya aksesibilitasnya gampang nih kalau mau kemana-mana. Di depan udah ada TJ-nya. Wah ini kayaknya di depan perempatan yang kita cari nih guys. Ini perempatan ini kita ntar belok ke kanan guys. Kita masuk ke Jalan Sukabumi guys. Tapi kayaknya kalian harus hati-hati ya. Kayaknya di sini ada e-tilangnya deh. Lumayan nih kalau kena tilang bisa kehilangan 100 nih. Lumayan kan buat beli nasi padang 2 bungkus. Sekarang kita ada di Jalan Teguh Gumilar guys. Kayaknya di sini nih kompleksnya orang-orang kaya deh atau old money. Nah tapi kok ada mobil parkir nih di pinggir jalan guys. Masih harusnya nih nanti dulu guys biar nggak menemuin jalan nih bikin macet ya kan, ganggu pengendara lain ya kan.
di depan ada SMP 8 Jakarta guys. Siapa yang dulu sekolah di sini guys? Apakah kalian punya kenangan atau nostalgia di sekolah ini? Nah, dari depan ini kita ntar belok ke kiri guys, bakalan sampai ke stasiun Cikini guys. Stasiun ini merupakan stasiun vital juga di Jakarta. Dan di video vlogku yang dulu aku pernah vlog guys buat beli atau jajan kulineran di siomay yang cukup terkenal guys, namanya siomay Cikini guys. Wah, siomay-nya enak guys, kayaknya dia pakai daging ikan asli deh. Yang penting bukan daging ikan sabu-sabu ya. Kalian boleh deh cobain siomay-nya guys, apakah enak atau enggak. Kalau menurutku sih enak sih, sangat recommended, beda deh dari siomay-siomay yang lain. Dan harganya pun nggak terlalu getok harga ya, cukup murah aja. Per porsinya mungkin berapa ya, 35.000 kayaknya, tergantung kita milih isiannya sih guys. Nah, ini setelah tikungan ini di depan kita udah kelihatan nih guys stasiun Cikininya. Kalau kalian dari Bogor mau ke Jakarta, emang lebih enak turunnya di stasiun Cikini sih guys. Di dekat stasiun ini banyak tempat nongkrong cantik dan juga kulineran guys. Nah, di dekat stasiun Cikini ini juga ada taman yang cukup oke guys, namanya Taman Ismail Marzuki. Anak-anak Jaksel nih, anak-anak muda, gen milenial, dan Gen Z nih, kebanyakan mainnya ke sini guys. Di sana bisa baca buku, juga bisa nongkrong cantik juga. Banyak fasilitas yang disediain di sana guys. Ada perpustakaannya juga, ada AC-nya, ada sofanya, enak lah pokoknya di sana. Buat kalian yang suka baca buku, banyak koleksinya juga lengkap. Kalau kalian mau pinjam buku juga bisa tuh di situ. Tapi ingat ya, kalau udah waktunya habis dibalikin ya guys, jangan jadiin hak milik. Nah, ini kita belok ke kanan, kita sekarang ada di depannya stasiun Cikini persis guys. Ini pintu masuknya. Nah, siomay-nya di sekitaran sini guys, kalian coba cari aja. Nah, habis ini aku mau pergi ke ayam goreng yang jadi langganannya Pak Purbaya guys. Kabarnya sih Pak Purbaya sering makan situ guys, udah nongol viral di medsos guys. Karena aku penasaran, aku mau coba ke sana. Nah, lokasinya ini kita langsung aja pergi ke belakang kantor Kementerian Keuangan guys. Di situ agak ada gang kecil, ada banyak pedagang. Nah, di situ guys jualannya guys. Ini kita udah sampai nih guys di TKP guys. Nah, ini nih warungnya, ayam goreng cabai hijau guys. Yuk kita langsung cobain aja yuk, biar nggak penasaran. Nah, ini kita ada di belakang kantor Kementerian Keuangan ya guys, tepatnya ada gang kecil. Nah, ini ayamnya baru digoreng guys, langsung digoreng dadakan. Ada kol gorengnya juga yang jadi andalan guys. Emang kol gorengnya emang paling enak guys, walaupun ya mengandung banyak kolesterol ya. Nih guys, aku zoom guys, coba kalian lihat, mantap nggak kol goreng sama ayamnya guys. Coba kalian nilai guys, berapa ratingnya guys. Aku bungkus aja nih kali ini, karena emang ini rame ya tempatnya, nggak dapat kursi. Kayaknya aku mau cari tempat deh yang asik buat makan. Ini udah dapet nih, minumnya udah dapet, makanannya udah dapet ya kan. Kalau dari depan ini gerobaknya guys, ayam penyet sambal hijau guys, langganan Pak Purbaya nih guys. Pokoknya enak lah, mantep. Gangnya di sini cukup ramai ya, walaupun hari Minggu. Kayaknya banyak orang cari makan juga nih selain aku nih. Nah, ini guys, kalian kalau masuk dari sana guys. Sekarang kita pergi aja yuk, cari tempat yang enak buat makan. Mungkin aku mau ke lapangan banteng kayaknya guys.
Sekarang kita udah di lokasi. Maaf nih aku nggak sempet ngerekam ya, karena agak ribet sih bawa nasi sama minum, tapi nggak sempet setting alat. Nah ini kita sekarang udah di lapangan bantengnya guys. Wah cukup tenang ya sini, tapi agak sepi ya hari Minggu. Padahal hari Minggu loh, mestinya kan ya rame ya orang jalan-jalan ke sini ya. Biasanya sih ada acara-acara itu sih di sini. Aku coba keliling-keliling bentar guys. Aku mau cari tempat yang enak buat duduk. Kayaknya kita cari tempat makan di bawah pohon aja deh guys. Kayaknya enak. Aku lihat beberapa orang juga lagi piknik nih di beberapa tempat nih. Mereka bawa kayak tikar ya. Patung ini merupakan patung pembebasan Irian Barat guys. Merupakan gagasan dari Pak Presiden Soekarno untuk mengenang perjuangan Trikora dan juga masyarakat Irian Barat guys. Patung ini setinggi 35 meter dan dibuat dari perunggu guys. Ini aku udah nemu tempat duduk yang pas nih guys. Yuk kita buka makanannya yuk. Kayak gini nih penampilannya guys. Nah ini ayamnya guys, ada sambal hijaunya. Sambal hijaunya enak nih guys. Ayamnya juga berbumbu, cukup crispy juga. Terus aku minumnya pakai matcha hari ini. Sebelum makan jangan lupa kita pakai sarung tangan dulu guys, karena kagak ada wastafel di sini. Kita minum dulu sebentar. Sebelum makan jangan lupa baca bismillah guys. Oke, aku izin makan dulu ya guys. Ini aku cobain ayamnya. Kita kasih sambal dulu guys. Nah yuk kita cobain pakai nasi guys. Nah ini ayamnya rasanya enak ya, gurih juga. Sambalnya, sambal hijaunya gurih. Kita cobain kol gorengnya. Kol gorengnya enak sih, crispy pada umumnya ya. Nah sekarang udah selesai makan, kita minum dulu guys. Kita minum aja guys. Matanya enak guys, seger. Pas banget ya makan sama sambal hijau. Habis makan kita buang sampah di tempatnya ya guys. Selalu jaga kebersihan dimanapun kita berada guys. Sekarang aku mau foto-foto dulu sebentar. Tempatnya lagi enak nih guys, sepi, nggak terlalu ramai. Juga rindang ya di sini. Kayak foto di tengah hutan. Walaupun sebenarnya kita ada di tengah kota besar nih guys. Izin foto-foto bentar guys. Beginilah penampakannya kalau lagi narsis guys. Wah rapi-rapiin baju dulu. Oke, sekarang kita foto di depan monumen guys, pembebasan Irian Jaya Barat guys. Nah, lumayan nih guys buat posting foto di IG sama status WA guys. Nah sekarang kita ada di depan monumen lapangan banteng guys. Nah ini di sini ada tulisan Jaga Jakarta guys. Sekarang aku mau pergi sholat dulu guys, mau sholat zuhur di Masjid Istiqlal guys. Kita ngadem dulu di sana sambil recharge iman kita guys. Nah kita sekarang udah ada di masjidnya guys. Namanya Masjid Istiqlal guys, Jakarta Pusat. Dan di seberangnya ada gereja katedral yang cukup terkenal guys. Kalian tahu nggak kalau masjid ini dulu sejarahnya Bapak Presiden Soekarno punya dua proyek yang sama-sama penting guys, dan harus diselesaikan tepat waktu, yaitu Masjid Istiqlal dan juga Monas guys. Namun dalam perjalanannya Pak Presiden Soekarno lebih memilih untuk menyelesaikan Monas karena itu adalah hal penting yang harus dimiliki sebuah negara, yaitu memiliki monumen negara yang sangat ikonik guys hingga saat ini. Sedangkan kalau Masjid Istiqlal, walaupun saat itu pembangunannya terhenti, tapi Pak Karno percaya bahwa umat Islam masih banyak di Indonesia, maka pembangunan masjid ini akan ada penerusnya guys yang tetap akan menyelesaikannya. Untuk pintu masuknya sendiri dan juga ruang wudhu untuk pria ada di sebelah kiri guys. Jadi kita masuknya di situ, dan sedangkan untuk wanita ada di sebelah kanan guys.
Di sini sebelum masuk masjid kita wajib nitipin sepatu dulu guys ke penitipannya guys. Kita kasih sepatunya aja di counter, nanti kita dapat kartu guys. Nah ini ada petunjuk arahnya, kita mau kemana aja. Nah sekarang kita mau masuk ke ruang sholatnya guys. Yuk kita masuk. Nah ini ruang utama guys untuk sholat laki-lakinya guys. Untuk jamaah perempuan sendiri ada di sebelah kiri ya guys, di sebelah pembatas. Jadi di sini ada pembatasnya ya antara shop perempuan dan shop laki-laki. Nah ini kita udah masuk waktu sholat guys. Kita dengerin adzan yuk guys. Jadi seperti inilah suasananya kalau lagi sholat di Masjid Istiqlal guys. Mudah-mudahan kalau berdoa di sini semua keinginan bisa terkabulkan, terijabah guys. Sekarang udah selesai sholat. Nah terima kasih ya, sekian perjalanan kita hari ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.